kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Martabak pinggir kali tidak sholat. Ya tidak. Dalam film kan begitu. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat. Ya. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan. Orang Wahabi mengatakan apa? Wali Songo itu katanya wali setan. Kenapa? Karena mengkritik salah satu amaliyah Wali Songo, Raden Said, ketika belum menjadi Sunan Kalijogo. Masa jadi wali kok dengan cara bertapa? Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, diam. Kenapa? Karena diam itu adalah emas. Nyata tidak? Jika sesungguhnya wali Allah di muka bumi ini benar adanya. Ya, kita sering mendengar kata wali atau waliullah dalam khazanah keislaman, terutama pada kajian tasawuf. Di antara kata wali yang paling populer di Nusantara ini adalah Wali Songo, yang berarti wali 9 sebagai penyebar Islam pertama di Nusantara. Wali juga bisa diidentikan dengan seseorang yang memiliki kelebihan atau karomah. Sebagian dari masyarakat muslim mempercayai keberadaan dan kelebihan yang dimiliki para wali dan sangat menaruh hormat kepada mereka. Abul Qasim Al-Qushairi dalam karyanya Ar-Risalah Al-Qushairiyah mengatakan pengertian wali. Ia menyebut dua kemungkinan kandungan makna kata tersebut. Kata wali dapat ditarik ke dalam wazan mubalaghah atau wazan fa'il dengan makna maf'ul. Fa in qila fama maknal wali? Qila yahtamilu amrayni ahaduma ayyakuna fa'ilan mubalaghatan minal fa'il kal alim wal qadir wa ghairihi. Fayakunu ma'nahu man tawala ta'atuhu min ghairi takhalluli ma'siyatin. Yang artinya, jika ditanya apakah makna wali, maka jawabannya ia mempunyai dua kemungkinan. Pertama, kata wali mengikuti wazan fa'il sebagai mubalaghah dari fa'il, sejenis makna superlatif atau sangat seperti alim, qadir dan semisalnya, sehingga makna wali adalah orang yang ketaatannya terus-menerus tanpa tercederai maksiat. Kedua, kata wali bisa juga mengikuti wazan fa'il dengan makna maf'ul, seperti kata qatil dengan makna maktul yang dibunuh dan kata jarih dengan makna majruh yang dilukai. Sehingga makna wali adalah orang yang dilindungi oleh Allah dengan penjagaan dan pemeliharaannya secara langgeng dan terus-menerus. Allah tidak menciptakan baginya kehinaan yang tidak lain kemampuan maksiat. Allah senantiasa memberinya taufik yang tidak lain kemampuan berbuat ketaatan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 196, wa huwa yatawallas shalihin, yang artinya dia melindungi orang-orang saleh. Sehingga dari pengertian ini muncullah istilah mahfuz atau orang yang dilindungi oleh Allah bagi para wali, satu tingkat di bawah maksum, sejenis perlindungan bagi para nabi dan rasul. Secara umum, para wali Allah dapat dikenali meski tidak mudah dipastikannya. Syekh Zarruq menyebutkan 3 sifat utama para wali Allah. Menurutnya, orang yang memiliki 3 sifat ini mungkin wali Allah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarhul Hikam, Asy-Syirkatul Qaumiyah. Tsummal waliyyu yu'rafu bi thalathin: itharul haq wal i'rad anil khalq wal iltizamis sunnah bisidqi, yang artinya wali Allah itu dapat dikenali dengan 3 tanda: mengutamakan Allah, berpaling dari makhluknya, dan berpegang pada syariat Nabi Muhammad SAW dengan benar. Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya menyatakan bahwa wali Allah lebih sulit dikenali
Wali Allah selalu mengantarkan kita kepada Allah, namun kewaliannya sendiri sulit diidentifikasi. Qala radhiyallahu anhu subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsud dalil alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaihi. Yang artinya, Maha suci Allah yang tidak menjadikan tanda bagi para walinya selain tanda yang menunjukkan adanya. Maha suci Allah yang tidak mempertemukan kepada para wali selain orang yang dikehendaki sampai kepadanya. Al-Quran menegaskan bahwa wali Allah adalah orang-orang mukmin yang senantiasa bertakwa dan karenanya mendapat karunia tidak mempunyai rasa takut kecuali kepada Allah dan tidak pernah bersedih, seperti dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Dengan kata lain, wali Allah adalah orang mukmin yang senantiasa mendekat atau taqarrub kepada Allah dengan terus mematuhinya dan mematuhi Rasulnya, sehingga akhirnya dia dianugerahi karomah atau kelebihan oleh Allah yang tidak diberikan kepada hambanya yang lain. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah Ta'ala telah berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku benar-benar mengumumkan perang terhadapnya. Hambaku tidak berdekat-dekat taqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai melebihi apa yang telah aku fardukan kepadanya. Tak henti-hentinya hambaku mendekat-dekat kepadaku dengan melaksanakan kesunahan-kesunahan sampai aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka akulah pendengarnya dengan apa ia mendengar, akulah penglihatnya dengan apa ia melihat, akulah tangannya dengan apa ia memukul, akulah kakinya dengan apa ia berjalan. Dan jika ia meminta kepadaku, aku akan memberinya. Jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Sehingga dengan demikian, berdasarkan keterangan tersebut, maka sejatinya wali Allah di muka bumi ini memang benar keberadaannya, dan kelebihan-kelebihan atau karomah yang nampak dari mereka sejatinya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat taqarrubnya kepada Allah melebihi orang lain pada umumnya.